Sang wanita ini melalui jendela bidik. Melihat suaminya yang belum menikah di garis orang yang di depan. Tiba-tiba dia dengan kaget duduk di bawah. Jenderal Jerman melihat begitu segera mendekati. Dengan halus bertanya-tanya dia. Wanita berusaha tenang. Menjawab jenderal bahwa karena senapa terlalu berat. Jadi dia takut dirinya sembarangan akan membuatnya menarik pelatuknya. Karena dia ingin bercinta dengan Maria. Jenderal segera menunjukkan keterampilan menembaknya. Dia memerintahkan prajurit di sebelahnya memilih seorang tahanan Soviet untuk bersaing dalam menembak. Orang dipilih dengan tidak sengaja adalah suami Maria yang belum menikah. Sang pria tua yang duduk di sebelahnya sangat terkejut. Baru melihat dia sudah menemukan bahwa putranya Igor. Maria memberi sinyal untuk pria tua tenang. Igor diseret oleh prajurit ke sebelah jenderal. Jenderal itu dengan percaya diri memegang senapan. Langsung membidik tujuan. Setelah membidik, letakkan tangannya untuk menarik pelatuknya. Sebuah tembakan. Lanjutnya sampai giliran Igor. Dia mengambil senapan. Ambil napas dalam-dalam dan kemudian bidik untuk menembak. Tapi hal yang tidak harapan sudah benar-benar terjadi. Suara tembakan terdengar tapi tujuan masih di sana. Jenderal berdiri di sebelahnya dan terungkap senyuman yang puas hati. Bersiap untuk mengambil nyawa Igor. Tapi tepat pada saat itu, seorang tahanan berlangkah keluar dari barisan. Dia mengangkat tangannya untuk menunjukkan ketidaksetujuan. Pada saat yang sama, dia ingin melawan jenderal. Jika menang, Igor akan dibebaskan. Dan jika kalah, keduanya akan mati bersama. Melihat hal itu tiba-tiba berubah. Orang tua itu segera bertindak. Berkata bahwa itu adalah ide bagus. Tapi ketua juga merasa menarik. Jadi sudah setuju. Biarkan mereka saling bertarung. Setelah mendengar perintah ketua, jenderal tidak ada cara lain, segera setuju. Dia berpikir lawannya hanya orang yang tidak dikenal. Tapi kurang tahu dia adalah seorang penembak jitu legendaris tentara Soviet. Viktor memegang senapan. Melihat langsung ke tujuan di jauh. Lalu segera menembakkan peluru tanpa membidik. Jenderal melihat itu segera takut. Dia mulai bermain trik kotor. Perintahkan pasukan mengambil tujuan lebih jauh dari awal. Setelah itu berubah menjadi senjata yang lebih profesional. Lalu tembak tujuannya. Dan Viktor hanya bisa menggunakan senapan tanpa teropong. Dia menyesuaikan pandangannya. Lalu dengan tegas angkat senapa dan menembak. Hancurkan tujuan lebih dari 800 meter jauhnya. Jenderal semakin khawatir. Tidak ada cara lain. Harus terus bermain buruk. Ketua itu merasa tidak cocok mata. Segera mengakhiri pertandingan. Jenderal kesal. Setelah mengucapkan kata-kata pahit, segera berbalik tubuhnya dan pergi. Keesokan harinya, terjadi kerusuhan di penjara. Sebuah organisasi lokal telah memberontak. Membuat banyak orang meninggal. Igor dan Viktor sudah melihat kesempatan. Segera melarikan diri. Istri Igor belum menikah adalah Maria. Sudah berdiri di luar untuk menjemputnya. Ternyata semuanya adalah rencananya. Keluar dari cahaya Maria adalah seorang gadis bangsawan. Tapi dalam gelap, adalah anggota kunci dari pemberontakan. Igor sangat senang ketika dia sudah dibebaskan. Tapi dia kurang tahu bahwa Maria segera jatuh cinta dengan temannya Viktor di kursi belakang. Selanjutnya mereka memindah ke kastil keluarga Igor. Tempat yang ayah Igor sudah berdiri untuk menunggu mereka dari lama. Keluarga mereka akhirnya bersatu kembali. Setelah makan malam yang hangat bersama, Maria membawa sang teman Viktor ke kamar yang dia sudah persiapkan untuk Viktor. Berlawanan dengan penampilan liar Viktor, Maria tidak tahan lagi. Memutuskan untuk menceritakan semua perasaannya. Viktor segera berubah menjadi tukang ledeng yang beruntung. Pada pagi kebesokan hari,
Menghadapi dengan Igor, Viktor merasa sangat malu. Jadi dia sudah memutuskan untuk pergi. Igor tidak hanya menyediakan uang untuk temannya, tetapi juga menyumbangkan senapan sniper di kelas atas. Tapi Viktor baru pergi. Jenderal sudah membawa bawahannya datang ke kastil Igor. Dia dengan cepat mengendalikan Maria dan pria tua, gunakan mereka sebagai sandera. Mengancam Igor yang sedang ada di kastil. Menyerahkan senjata untuk menyerah. Melihat adegan itu, Igor tidak ada cara. Dia harus angkat tangan untuk menyerah. Setelah itu, dia segera dikawal oleh para prajurit. Tidak terduga, jenderal jahat seperti itu. Dia hanya memelihara tunangan Igor. Sedangkan pria tua dan semua pelayan, semua dikirim kembali ke nenek moyang mereka. Melihat ayahnya meninggal, Igor sangat sakit hati. Si jenderal terungkap senyuman yang puas hati. Tepat pada saat ini, Viktor melalui jendela bidiknya. Melihat bahwa Igor diseret karena ingin diselamatkan temannya, dia memutuskan untuk membidik ke tangki bensin. Pelurunya baru terbang. Tangki bensin itu segera meledak. Hal itu membuat tentara Jerman panik. Igor segera mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Lompat badannya dari jembatan. Viktor mencapai tujuannya, itu tidak lama. Segera berbalik tubuhnya dan pergi. Karena tidak ditemukan penembak, tentara Jerman harus mundur ke kastil. Malam itu sang jenderal sedang marah. Sudah memutuskan berubah Maria menjadi makanan untuk si adiknya. Tapi tepat pada saat itu, seorang tentara sudah membuka pintu dan bergegas. Merusak kabar baik sang jenderal. Tentara itu melaporkan ke jenderal. Bahkan penembak jitu itu sedang bersembunyi di hutan. Sudah membunuh banyak tentara mereka. Setelah dengar, jenderal sangat marah. Tepat pada saat itu, sebuah senapan sudah membidik ke jendela. Suara kering peluru bergema. Prajurit yang berdiri di sampingnya mati di tempat. Sekarang sang jenderal benar-benar marah. Dia langsung meminta untuk menemukan pembunuh dengan semua cara. Tapi sudah menemukan setengah hari, masih tidak menemukan apapun. Jenderal tidak daya, harus memberi sinyal untuk meminta bala bantuan. Kebesokan hari, bala bantuan sudah tiba. Viktor sedang ada di gunung. Segera menemukan masalah. Dia mengeluarkan senapan dan membidik ke mereka. Lalu tarik pelatuknya dan lepaskan pelurunya. Sopir langsung mati di tempat. Tentara-tentara lain dengan cepat turun dari mobil dan melarikan diri. Kemudian Viktor lanjut bersembunyi. Tidak berhenti berubah posisinya. Terus-menerus membidik ke arah kastil. Tembak untuk membunuh semua orang. Jerman dipukuli hingga panik. Terpojok ke jalan sudut. Jenderal memutuskan untuk melepaskan cintaan. Langsung membawa Maria sebagai sandera. Mengancam Viktor yang sedang bersembunyi. Harus lepaskan senjata. Karena si jenderal sedang bersembunyi di posisi yang sangat sempurna. Meskipun level Viktor tinggi, bahkan tidak bisa memukul. Pada saat ini, satu-satunya cara untuk menyelamatkan Maria itu muncul dan menyusup ke kastil. Tapi Viktor telah terkena rencana musuh. Dia baru saja akan berbalik ketika dia dipukul oleh jenderal dan jatuh ke lantai. Sampai saat Viktor bangun lagi, dia dan Maria sudah diikat dengan keras bersama. Jenderal setelah mempermalukan gadis itu, maka bersiap untuk membawa keduanya kembali ke nenek moyang. Dia mengeluarkan sebuah bom waktu yang berdetak. Letakkannya ke meja dan segera berbalik tubuhnya dan pergi. Mereka berdua hanya bisa duduk diam dan menunggu untuk mati. Tapi tepat pada saat ini, Igor tiba-tiba muncul. Dia tidak berbohong. Segera datang untuk lepaskan ikatan untuk mereka kedua. Viktor dengan cepat nonaktifkan bom waktu yang berdetak. Setelah itu, dengan cepat pergi ke tempat yang tertinggi di kastil. Dengan penuh perhatian mengamati posisi jenderal.
Targetnya saat ini berjarak 1000 meter. Victor angkat senapan snipernya. Lihat berulang-ulang dan kemudian pasti menarik pelatuknya. Sebuah ledakan terdengar. Peluru itu mengenai kepala sang jenderal. Dengan resmi mengantar dia ke kematian. Sejak momen itu, ketiga sahabat itu hidup bahagia bersama.